Selamat berjumpa kembali. Kita berjumpa di channel Obaja Borneo 128. Karena itu saya ingin memberikan ucapan salam sejahtera bagi kita semua. Dan kita selamat berjumpa kembali dan boleh bertemu kembali. Karena itu, sekali lagi, saya memberikan ucapan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga terus dikuatkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada hari ini, saya datang kembali untuk menyampaikan informasi yang berkaitan dengan kekayaan Dayak Iban, yaitu kekayaan yang mesti dicatat atau didokumentasikan. Karena itu saya akan memberi judul dari tayangan ini, yaitu registrasi kekayaan Dayak Iban. Bapak Ibu yang saya hormati, di kalangan Dayak Iban, mereka memiliki berbagai kekayaan. Kekayaan itu bisa dalam bentuk fisik atau juga yang non fisik. Hari ini saya ingin membicarakan kekayaan Iban yang diregistrasi dan yang bersifat fisik. Mengapa kekayaan Iban ini yang berupa fisik ini perlu diregistrasi dan diadministrasikan? Nanti kita akan menyampaikan pentingnya kekayaan Iban diregistrasi dan diadministrasikan, dokumentasikan, dan selanjutnya dipublikasikan. Nanti kita akan menyampaikan mengapa itu penting. Kekayaan yang dimiliki Dayak Iban yang bersifat material tadi, artinya yang berupa material, saya mencontohkannya beberapa kekayaan. Misalnya nanti kekayaan tanah, yang kedua kekayaan tentang temawang, yang ketiga kekayaan yang bentuknya berupa cair atau air. Di rumah-rumah panjang, rata-rata Dayak Iban memiliki tanah dan harta benda yang terdapat di atas tanah yang mereka miliki. Dayak Iban memiliki harta yang berupa tanah, itu bisa dimiliki secara keluarga atau pribadi, juga bisa dimiliki secara komunitas, secara bersama-sama. Kekayaan yang bersifat individu atau yang dimiliki individu atau keluarga, rumah tangga, ada kekayaan yang dimiliki, yang dipunyai oleh seseorang individu yang dia bisa peroleh dari keturunan orang tuanya, atau juga yang dia dapat sendiri
dari hasil pembelian kepada yang lain, yang dia beli dari keluarga lain, seandainya ada. Registrasi tanah itu dilakukan di Dayak Iban. Bisa dengan cara adalah mengukur dan menentukan berapa besar tanah yang mereka miliki dan apa saja yang terdapat di atas tanah itu. Kadang-kadang mungkin kita di kalangan Dayak Iban hanya meregistrasi saja tentang besaran tanah yang mereka miliki, yang kita kenal dengan sertifikat tanah kalau dia dalam bentuk kertas. Tetapi kekayaan lain yang ada di atas tanah itu, katakan itu kebun karetnya atau kolam ikannya atau bentuknya buah-buahan yang mereka tanam di situ, yang bisa menghasilkan atau menambah kekayaan mereka, atau juga bisa digunakan mereka sebagai barang-barang yang dikonsumsi mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, setelah dilakukan pengukuran terhadap tanah-tanah yang dimiliki oleh keluarga tadi, hasilnya itu, hasil pengukurannya itu yang berbatasan dengan berbagai orang atau berbagai kelompok, karena bisa saja batas tanah itu secara perorangan dan ada juga batas ya secara berkelompok. Disampaikan atau diberitahukan kepada mereka yang tinggal di kampung itu, yang tinggal di dalam satu rumah banyak itu agar orang yang tinggal di rumah banyak itu tahu, mengerti dan paham bahwa tanah yang telah diukur tadi kemudian diregistrasikan pada suatu kertas atau catatan tertentu, diketahui oleh penduduk yang ada di rumah banyak itu. Setidak-tidaknya diketahui oleh mereka dan keluarga mereka yang memiliki tanah itu, diketahui oleh siapa yang berbatas dengan tanah tersebut, dan juga lebih baik diregistrasi, dicatat supaya diketahui oleh aparatur pemerintah desa sekarang, atau aparatur pemerintah kampung lah, sekarang namanya aparatur pemerintah desa. Dia tercatat kekayaan yang dimiliki oleh individu dan oleh keluarga berupa tanah dan apa yang berada di atas tanah yang bentuknya bisa menghasilkan kekayaan, menambah kekayaan berikutnya. Jadi tercatat. Setelah pencatatan itu dilakukan, baru nanti
akan dipublikasikan, diinformasikan kepada berbagai pihak, terutama pihak yang ada di rumah pajak, supaya mereka tahu, mengerti bahwa kekayaan itu atau tanah itu adalah dimiliki orang yang ada di rumah bersangkutan. Jelas bahwa tanah itu diperoleh. Apakah diperoleh oleh diri sendiri atau diperoleh dari kakek nenek kita terdahulu, atau memang asalnya tanah itu adalah dimiliki oleh kita sepanjang manusia awal ada dan sampai sekarang. Jadi dia klasifikasinya bisa 3. Diperoleh sejak manusia ada dan saya adalah keturunan manusia itu. Yang kedua adalah diperoleh apabila mereka mendapatkan tanah dari pihak lain dengan cara satu, meminta. Yang kedua, mungkin membeli. Bisa juga diperoleh dengan cara yang kalau saya mengatakan ya mungkin ini, tapi sekarang tidak ada lagi dah, yaitu dengan cara mengusir penduduk atau membunuh penduduk yang punya tanah itu, suruh lari atau dibunuh supaya tanah itu diambil. Tapi sekarang tidak ada lagi lah yang berlaku di rumah panjang. Ada lah. Dulu mungkin lah, tapi dulu pun saya tidak pernah dengar. Saya ambil contoh waktu kita mendapatkan tanah yang ada di Sungai Abau, desa Sungai Abau, kecamatan Batalopar, kita minta kepada pemilik tanah yang ada di sini. Bagaimana kita berani untuk meregistrasinya, mencatatkan tanah itu atas nama kita? Paling tidak kita tahu asal-usul dan sejarah tanah bersangkutan. Yang kedua, saya tahu pada masa siapa tanah ini diperoleh. Jadi saya tahu keturunan saya. Kalau seandainya tanah tadi diperoleh dari penguasa daerah itu, maka kita mesti tahu sejarah dan hubungan apa sekarang kita dengan penguasa pemilik tanah itu. Jadi tidak bisa kita mencatat tanah dan meregistrasi tanah, mengklaim tanah yang bukan dalam kuasa kita. Itu artinya merampok. Yang berikutnya adalah tanah. Setelah dia diukur, diregistrasi pada rumah tangga bersangkutan, maka mungkin pada masa sekarang orang akan membagi tanah kepada anak dan cucu-cucu. Mungkin dia bagi kepada secara perorangan, diagihkan secara perorangan, atau juga diagihkan secara berkelompok bagi keturunan mereka. Kalau dia diberikan kepada perorangan, berarti registrasi tanahnya nanti, bentuk-bentuk pernyataan tanahnya adalah dimiliki seseorang. Tapi kalau dia bentuk pemilik tanah adalah kelompok atau keluarga, misalnya anak dari Tuan A, ada 6 atau 6, maka ada tanah yang mereka tidak registrasikan atau tidak pindahkan kepunyaannya kepada satu-satu anaknya tadi, tetapi masih milik bersama. Misalnya, apa yang tanah yang disepakati oleh ke-6 anaknya tadi, menentukan bahwa ini milik bersama, bisa diusahakan secara bersama-sama, tapi tidak boleh dimiliki oleh seseorang atau perorangan. Nah, karena itu
tahu bahwa kalau tanah ini dimiliki secara bersama-sama, orang yang di kampung itu atau di rumah panjang itu pun mesti tahu. Dan bila tanah itu dimiliki oleh perorangan, orang pun tahu, diberitahukan di kampung itu. Apabila semua sudah tahu tentang kedudukan dan pemilik tanah itu, maka apabila tanah itu akan digunakan nanti ke depan, dia tidak membawa masalah atau membawa permusuhan di kalangan dalam keluarga atau pada keluarga, juga pada rumah panjang. Dengan kata lain, tanah sudah dicatat, diregistrasi, dinyatakan siapa pemiliknya, dipublikasi, diagihkan, maka harta berupa tanah tadi dia akan membawa kepada kebaikan, tidak membawa atau menimbulkan permusuhan, karena kedudukannya jelas. Kedudukan tanah yang jelas itu tadi untuk mengurangkan tingkat kejahatan dari individu atau orang-orang tertentu yang memiliki sifat serakah, ingin menguasai kekayaan pada satu tempat. Apalagi kalau dia merasa dirinya sebagai orang yang mampu di desa atau di kampung itu, maka dia bisa membeli tanah dengan harga tertentu. Bisa saja dia dengan harga yang murah, sehingga dia bisa menguasai tanah, memonopoli tanah pada suatu tempat atau pada rumah panjang. Nah, karena itu tanah ini tadi atau harta yang ada di rumah panjang itu tadi perlu diregistrasi supaya diketahui siapa pemiliknya dan bagaimana cara mengatasinya ke depan, penggunaannya, supaya setiap individu atau kelompok tertentu di rumah panjang itu tidak mendominasi tanah yang ada di wilayah rumah panjang itu. Kalau nanti terjadi dominasi kelompok atau orang tertentu di rumah panjang itu terhadap tanah yang ada di kekuasaan wilayah rumah panjang itu, maka akan terjadi kemiskinan. Bisa saja terjadi antara tuan dengan hamba, atau yang susah hidup karena tidak ada tanah lagi, dia nanti meminta belas kasih dari yang menguasai tanah begitu banyak itu. Kekayaan sebagaimana saya kemukakan seperti tadi, yang perlu dicatat. Mengapa perlu dicatat atau diregistrasi? Supaya bukti secara administrasi yang kadang-kadang diperlukan untuk memenuhi administrasi, yang digunakan untuk memenuhi administrasi di bidang pemerintahan. Dalam hal ini keperluan untuk pembangunan, keperluan untuk usaha tertentu, dan keperluan untuk
penjaminan misalnya kalau mau menjamin, dan keperluan untuk dialih pindah tangankan kepada pihak tertentu. Kalau dia tidak ada pasti kepemilikan tanah itu tadi dilepas atau diambil, dijual dengan orang yang bukan pemilik tanah, maka akan menimbulkan kekacauan. Dengan kata lain, registrasi kekayaan atau tanah ini adalah menjaga supaya tidak terjadi pencaplokan, pencerobohan, dan kekacauan dalam hal penggunaan harta tanah dan ada ikutannya yang ada di atas tanah. Bapak Ibu yang saya hormati dan saudara-saudara, yang kedua yang perlu dicatat adalah kekayaannya. Kadang-kadang ini bisa secara perorangan dan bisa juga ini secara komunitas, yaitu Tembawang. Di kalangan Dayak Iban, Tembawang itu banyaklah. Karena zaman dulu itu orang membuat rumah, dia tinggal di rumah itu, mereka rumah panjang mereka membuat rumah panjang. Setelah mereka tinggal di situ, mereka menanam berbagai tumbuh-tumbuhan, kadang-kadang buah-buahan dan kebun, kadang-kadang mereka tanam. Habis itu mereka pindah ke tempat lain. Demikian juga tindakan mereka menanam dan seterusnya. Pindah lagi, pindah lagi, pindah lagi. Kalau misalnya 10 kali pindah rumah, maka paling tidak mereka punya Tembawang 9. Karena 9 kali sudah pindah, kemudian pindah berikutnya yang ke-10. Jadi 9 itu kalau mereka tidak membangun rumahnya pada tempat yang sama, maka itu menjadi Tembawang. Dan Tembawang itu perlu dicatat. Karena Tembawang itu adalah kekayaan bagi rumah panjang bersangkutan. Lambang bahwa mereka pernah tinggal dan hidup di sini. Dan itu merupakan kekayaan mereka. Dan pada setiap Tembawang itu memiliki cerita tersendiri apa yang kejadian di rumah panjang itu. Jadi setiap rumah panjang di Tembawang yang satu, dia ada cerita tersendiri di situ. Demikian juga di tempat rumah panjang yang satu kalau mereka pindah, dia ada cerita tersendiri. Jadi itu kekayaan yang perlu dicatat. Supaya nanti kalau sudah tahu bahwa Tembawang itu dimiliki secara bersama-sama, dan juga tanaman yang di atas Tembawang itu apakah dimiliki secara bersama-sama atau dimiliki perorangan, itu juga perlu dicatat dan perlu diregistrasi supaya nanti jelas harta benda yang dimiliki secara kolektif atau secara perorangan. Berikut, apakah kita pernah mencatat atau yang kita diam di rumah panjang ini tentang sungai? Kalau saya menyebut sungai, dan ada yang hidup di dalam air, dan jelas sungai ini air digunakan untuk konsumsi atau untuk ikan dan sejenisnya yang hidup dalam air hidup. Siapa yang memilikinya? Mesti sungai ini dimiliki secara kolektif.
Makanya untuk keteraturan, kekayaan yang lintas rumah panjang seperti ini, dia mesti dibicarakan dengan baik. Bagaimana sungai ini yang melintas beberapa rumah panjang harus dibicarakan, harus dicetak sampai di mana sungai ini batasnya ke kampung yang satu dengan kampung yang lainnya, supaya masing-masing kampung, masing-masing orang yang berada di pinggir sungai itu kampung bertanggung jawab atas keberlangsungan sungai atau air bersangkutan. Supaya apa? Supaya kekayaan yang dicatat secara bersama-sama tadi bisa memberi keuntungan secara bersama-sama kepada rumah panjang yang misalnya yang paling hulu mereka adalah sumber sungainya atau sumber airnya, dan mereka yang paling hilir adalah mereka yang mendapat manfaatnya. Berapa rumah panjang yang dilewati sungai ini dan mereka itu akan mendapat manfaatnya. Saya melihatnya di kalangan Iban yang daerah batas, katakanlah di Batang Lupar, hal itu saya rasa belum dibicarakan. Daya alam yang melintasi wilayah administrasi, katakan dulu namanya kampung, belum dibicarakan. Bagaimana cara menjaganya, mengamankannya. Nah, karena itu, kalau itu sudah diregistrasi, maka perbatasan-perbatasan antara satu kampung, satu desa yang berhampiran, yang berdekatan, atau yang menggunakan sumber air yang sama dari suatu tempat, perlu mengadakan rundingan supaya itu bisa dipikirkan bahwa itu adalah sebagai milik secara bersama-sama. Kalau tidak, nanti dia hanya memikirkan diri sendiri. Dia bisa mengklaim bahwa ini sungai kami, bukan sungai kalian. Maka terserah kamilah yang merusak sungai ini. Jadi kalau dia berprinsip keakuannya, mementingkan diri sendiri atau kampung sendiri, kampung lain atau yang keluarga lain tidak diperhatikan, terutama bagi rumah-rumah yang dilintasi sungai seperti itu, maka kita bukan disebut lagi Iban. Karena Iban ini mesti hidup saling menjaga, saling menghormati, saling mengasihi, saling tolong menolong. Bukan mau hidup bagi diri sendiri. Dan kalau ini tidak dirundingkan orang-orang tua sekarang dan tidak diberitahukan kepada anak-anak muda sekarang, maka bila masa sungai ini akan menimbulkan bencana dan pekaran. Bisa dan menimbulkan perpecahan. Saya kemarin pulang sebentar. Waktu tahun 2024 inilah, sekitar bulan 2 dan bulan 1. Saya kesana bulan 1. Bahwa apabila musim kemarau, mulai terjadi kegaduhan. Mulai kegaduhan terjadi. Karena sudah menggunakan cara-cara kadang-kadang saling tidak memberitahu untuk mengambil ikan di danau dengan cara-cara yang boleh mematikan ikan secara keseluruhan. Tetapi pada musim pasang juga, yang bekerja di danau juga tidak juga memberitahukan kepada mereka sebagai pemilik wilayah. Jadi, siapa pemilik wilayah, kampung mana, siapa yang akan mencari ikan-ikan yang ada di air itu, dia mesti memberitahu dulu kepada pemilik wilayah. Diregistrasi di mana, wilayah mana, siapa punya, orang kampung mana wilayah itu. Karena kalau tidak, nanti kalau kita mengambil harta kekayaan di wilayah orang lain, maka kita akan kena hukum.
Jangan heran kalau saudara-saudara atau bapak ibu yang ngambil tempat, ngambil barang, ngambil harta, ikan di tempat orang lain yang tidak ada memberi tahu terlebih dahulu, akan dihukum. Nah, ini mesti dibicarakan oleh ketua-ketua kita, oleh pemuka-pemuka masyarakat. Anak muda mesti tahu sejarah-sejarah tentang wilayahnya, keturunannya. Kemudian mesti juga mau hidup secara berdampingan dan bersama-sama. Kalau ini tidak dibangun dari saat sekarang, maka pada masanya akan terjadi kekacauan. Jangan heran bahwa suatu masa akan terjadi perebutan terhadap sumber daya alam. Yang di tempat sumber daya alam ini atau di tanah inilah nafkah manusia bisa diperoleh. Bayangkan kalau suatu masa harga beras sampai naik sedemikian rupa, dan suatu masa orang tidak dapat beras pada musim paceklik terjadi misalnya, apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Kesulitan hidup. Dan dalam kesulitan hidup, orang bisa saja mengambil sikap yang tidak jernih lagi otaknya. Dan dia bisa membawa bencana bagi pihak lain. Karena cara dia mengambil apa yang di depan matanya, dia lagi tidak mempertimbangkan bahwa itu orang punya atau siapa pemiliknya. Karena dia sudah tidak ada cara lagi. Ya, kalau orang sedang lapar, pasti dengan cara berbeda. Kalau dia sedang lapar, sedang berkekurangan, anak mungkin bisa tidak makan hari ini. Tapi kalau dia melihat di situ ada padi, ada apa, mungkin dia bisa ambil. Nah, ini cara-cara seperti ini jangan sampai berlaku ke depan. Nah, karena itu, mengapa kekayaan tanah dan di dalam dan di atas tanah bagi Dayak Iban yang ada di perbatasan, yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu, perlu diregistrasi, dicatat, supaya diketahui dengan betul posisinya. Supaya dengan cara seperti itu juga bisa dirancang dengan baik, digunakan dengan baik, diusahakan dengan baik antara satu kampung dengan kampung lainnya. Mungkin bagi investor yang berminat, silakan untuk berunding dengan baik. Dan penggunaannya mesti secara mempertimbangkan keberlangsungan dari sumber daya alam itu sendiri. Sebab tidak ada catatan tentang sumber daya alam, tidak pernah diregistrasi, maka bisa saja orang beranggap bahwa tanah atau harta benda yang ada di wilayah itu tidak ada yang punya. Orang bilang, tidak tahu siapa punya tanah. Bayangkan kalau orang di kampung sendiri tidak tahu siapa yang punya tanah di kampung itu. Ya, karena saya beritahukan kepada Bapak Ibu, kalau di kampung saya tahu sejarah mendapatkan tanah itu, wilayah itu. Dan siapa yang mendapatkannya. Sekarang siapa yang mempunyai tanah tertentu? Mana tanah yang dimiliki secara bersama-sama? Mana air yang semua dimiliki secara bersama-sama? Hampir rata-rata air. Itu. Walaupun belum diregistrasi, dicatat, untuk memudahkan diketahui oleh pihak secara dokumen, secara kertas. Tapi kita mesti tahu terlebih dahulu tahu catatan di dalam pikiran, hati, dan jiwa kita. Dengan itu, maka kita akan memberitahukan kepada keluarga kita, kepada sesama kita yang ada di rumah panjang, kepada rumah panjang lain yang berbatasan dengan kita,
kepada pemegang-pemegang jabatan pemerintah, kepada orang-orang yang memegang jabatan, misalnya ketua-ketua adat, kepada mereka yang menjadi patih, menjadi temenggung, menjadi tuan rumah, kita beritahukan kepada mereka. Nah, karena itu bagi pejabat, terutama saya memesankan, mohon bagi pejabat Iban, dia mesti berusaha untuk tahu dan paham tentang harta benda, wilayah, keturunan dan asal dari bangsa kita yang tinggal di wilayah masing-masing. Karena ke depan masing-masing kita, kampung kita mengemukakan yang benar tentang wilayah, tentang harta, tentang keturunan, tentang kekayaan lain yang dimiliki oleh kita selaku bangsa. Nah, kekayaan itu apabila tepat dirancang, digunakan, dia akan memberikan manfaat yang baik bagi kita bangsa. Nah, makanya tadi saya memberi judul kupasan ini adalah registrasi kekayaan Dayak Iban. Tapi ini yang bersifat ini yang berbentuk fisik, bukan bersifat, tapi berbentuk fisik. Tadi sudah saya sebutkan, ada tentang rumah panjang, ada tentang tanah, ada tentang air, ada tentang tampasan, ada tentang tembawang, saya sebut tadi tembawang. Ada juga satu yang perlu dicatat secara bersama-sama, yaitu harta benda yang disimpan secara bersama-sama. Iban menyebutnya disebut Pulau Galau tempatnya. Jadi Pulau Galau ini ia merupakan harta kekayaan milik bersama-sama. Jadi arti Pulau Galau ini kalau di Indonesia kan adalah tanah, di atas tanah itu ada berbagai tumbuhan dan kayu-kayu. Yang mungkin kayu-kayu yang masih besar, mungkin di situ masih ada buah-buahan hutan atau buah yang ditanam pada zaman terdahulu. Artinya Pulau Galau, pulau atau tanah yang disimpan, yang di atasnya ada bentuk kayu yang berbuah dan tidak berbuah. Yang berbuah bisa yang dimakan, untuk obat pun boleh, dan yang tidak bisa dimakan mungkin keperluan untuk bangunan rumah atau membuat mobilier, meja, kursi, dan seterusnya, atau keperluan lain. Jadi itulah gunanya tadi catatan yang diperlukan di rumah panjang tentang kekayaan yang dimiliki oleh suatu bangsa. Di sini yang saya sebut sebagai dimiliki Dayak Iban. Jadi terima kasih karena kita sama-sama telah mendengar hal yang berkaitan dengan registrasi kekayaan Dayak Iban. Terima kasih. Saya memberikan salam kepada kita semua. Semoga terus dikuatkan dan sehat. Dan salam. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.